Annyeonghaseyo Yorobun, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku akan menceritakan tentang drama Korea ongoing yang dibintangi oleh Choi Song-eun dan juga Lee Jae-wook. Langsung saja kita mulai episode pertama Last Summer. Choi Song-eun yang dalam drama ini berperan sebagai Song Ha-kyung merupakan seorang pegawai negeri. Cerita dimulai saat Ha-kyung sedang melakukan komplain terhadap kasus properti. Dia yang sudah lama tinggal di desa Patan, teringat momen saat dia tertinggal bus saat akan berangkat ke kantornya. Namun hal itu memang sudah berulang kali terjadi padanya. Sebab 11 tahun lalu saat usianya 18 tahun, dia juga hampir tertinggal bus saat akan berangkat ke sekolah hingga harus menghadang bus itu dari depan. Sementara di depan kantor pemerintahan, orang-orang sedang berdemo karena kacaunya sistem pemerintahan dan jalur bus di desa Patan. Ha-kyung keluar untuk menertibkan orang-orang yang sedang berdemo. Dia menyarankan para peserta demo untuk mengajukan komplain melalui website resmi. Dia yang sudah 17 tahun tinggal di desa Patan dan kenal dengan mayoritas pendemo itu, dengan mudahnya menertibkan mereka. Saat jam makan siang, Ha-kyung mendapat telepon dari agen properti karena ada orang yang akan melihat rumahnya yang akan dijual. Dia lalu pergi untuk menemui mereka. Dia menjelaskan bagian-bagian ruangan di rumahnya pada mereka. Di tempat lain, Baek Do-ha yang baru pulang dari Amerika sedang berbincang dengan temannya mengenai rumahnya yang tepat berada di sebelah rumah Ha-kyung. Sementara itu, Ha-kyung sedang melakukan presentasi di kantor wali kota. Dia menyarankan agar pagar di sekitar desa Patan dibongkar agar bisa dijadikan lahan parkir. Dia juga mengatakan pada semua peserta rapat bahwa dia akan mendapat persetujuan dari warga dalam waktu seminggu ke depan. Wali kota menyetujui gagasannya dan bahkan memujinya. Ha-kyung lalu pergi ke kantor properti. Agen properti memberitahunya bahwa ada masalah tentang kepemilikan rumahnya. Ternyata, rumah yang semula terdaftar sebagai milik Baek Gi-ho malah beralih menjadi milik Do-ha, anaknya. Ha-kyung kaget lalu menelpon ayah Do-ha. Beliau menjelaskan bahwa rumah itu diberikan pada Do-ha sebagai hadiah ulang tahun. Ha-kyung melangkah gontai meninggalkan kantor properti itu. Dia lalu teringat kejadian 17 tahun yang lalu saat seluruh tubuhnya memerah karena alergi kacang. Setelah itu, ayahnya mengajaknya pindah ke rumah kacang. Ya, rumah kacang adalah sebutan ayahnya untuk rumahnya dan Do-ha yang terletak bersebelahan. Sejak saat itu, Ha-kyung merasa hidupnya terus diliputi kesialan tiada henti. Malamnya, saat akan mengirim pesan pada Do-ha, tiba-tiba ada notif masuk di HP-nya yang menunjukkan ada transferan sebesar 500.000 won dari Baek Do-ha. Keesokan harinya, Lee membawakan makanan untuk kakeknya yang sudah tua. Namun sebanyak apapun dia berbicara, kakeknya terus mengabaikannya. Lee kesal lalu menemui Ha-kyung untuk makan bersama. Saat dia bercerita panjang lebar tentang kakeknya, Ha-kyung memotong pembicaranya dan mengatakan bahwa Baek Do-ha ada di Seoul dan sangat yakin jika Lee juga mengetahuinya. Ha-kyung bertanya padanya tentang apa saja yang dikatakan Do-ha saat mereka bertemu, lalu Lee pun menceritakan semuanya. Malamnya, Ha-kyung tidak bisa tidur karena banyak nyamuk dan juga cuaca yang panas. Selain itu, otaknya juga dipenuhi pikiran-pikirannya tentang Do-ha. Lalu dia mengecek HP-nya dan ternyata ada pesan dari Do-ha yang mengajaknya bertemu. Keesokan harinya di kafe, ternyata orang yang menemuinya adalah So Soo-yok, pengacara Baek Do-ha. Ha-kyung nampak terkejut tapi dia pura-pura biasa saja di hadapan pengacara itu. Soo-yok mengatakan bahwa tidak seharusnya Ha-kyung mengirimkan kata-kata ancaman pada Do-ha jika tidak ingin bertemu dengan pengacaranya. Ha-kyung yang kesal memutuskan untuk pergi meninggalkan kafe itu. Setelahnya, Soo-yok menelpon Do-ha untuk menyampaikan pesan dari Ha-kyung. Keesokan harinya, saat pulang kerja, Ha-kyung mendapati pintu pagarnya terbuka.
Dia lalu mencari anjingnya yang bernama Subak namun tidak ketemu. Hakyong lalu keluar rumah karena mendengar suara anjingnya dari taman. Dan ternyata Subak sedang bersama dengan Baek Doo-ha. Suasana berubah jadi canggung saat Hakyong mengajak Subak pergi, namun anjing itu malah mengikuti Doo-ha untuk pulang. Doo-ha hanya tersenyum melihat Subak akhirnya berhasil dibawa pulang Hakyong dengan iming-iming camilan. Doo-ha mengikuti mereka masuk ke dalam rumah, lalu Hakyong dan Doo-ha kembali berdebat mengenai biaya pengasuhan Subak. Setelah itu, Hakyong menyuruh Doo-ha duduk untuk membicarakan masalah penjualan rumah. Doo-ha menanyakan alasan kenapa Hakyong bersikeras ingin menjual rumah mereka. Hakyong menjelaskan bahwa dia muak terus berada di situ. Tapi Doo-ha menyangkal hal itu dan akhirnya mereka terus berdebat lagi. Doo-ha lalu mengatakan bahwa dia sangat senang karena tidak ada yang berubah di situ. Baik itu lingkungannya, rumahnya, ataupun Hakyong yang masih tinggal di situ. Saat Doo-ha kembali ke kamarnya, Hakyong yang penasaran lalu mencoba mengintip dari lubang yang dia buat pada masa kecilnya. Tapi di saat yang sama, Doo-ha juga mengintip ke lubang itu hingga menyebabkan Hakyong malu karena ketahuan. Keesokan harinya, Doo-ha pergi ke lokasi pembangunan tempat ayahnya bekerja. Mereka lalu berbincang mengenai rencana penjualan rumahnya. Sementara itu, Hakyong tidak berhasil meminta tanda tangan warga desa untuk persetujuan membongkar pagar. Dan dia marah saat mengetahui jika Doo-ha lah yang membuat warga menolaknya. Hakyong tetap melanjutkan niatnya membongkar pagar. Dia memulai dengan pagar di depan rumahnya. Namun, petugas menghancurkannya terlalu dalam hingga dindingnya juga hancur. Doo-ha lalu datang dan membantu Hakyong memasang terpal pada dinding yang rontok. Malamnya, Hakyong yang kesal lalu bergelantung di taman. Doo-ha datang. Hakyong lalu mengingat tahun-tahun sebelumnya saat dia masih akur dengan Doo-ha. Hingga pada tahun 2022 saat ayahnya meninggal, Hakyong mulai membenci Doo-ha. Dan sejak saat itu juga, Hakyong merasa jika musim panasnya selalu rumit karena adanya Doo-ha. Bagaimana kelanjutan kisah Song Hakyong dan Baek Doo-ha? Terus saksikan alur cerita Last Summer bersama Storytime.